dipertemukan kembali lewat video pembelajaran. Kali ini video pembelajaran kita sudah memasuki tema 1 subtema 3. Akhirnya anak-anak selamat menyaksikan, menyimak video pembelajaran ini dengan bersama. Tetap semangat belajar agar kita tetap pintar. Ya, anak sebenarnya silakan menyimak dengan seksama videonya. Semangat, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tujuan pembelajarannya adalah setelah melihat video pembelajaran ini, nanti anak-anak diharapkan dapat 1. Menyebutkan sifat-sifat bunyi. 2. Menjelaskan sifat bunyi memantul. Yang ketiga, menjelaskan sifat bunyi menyerap. Ya, sifat bunyi sekarang kita mulai. Yang pertama, memantul. Yang kedua, menyerap. Nah, kapan bunyi itu memantul? Ya, bunyi akan memantul ketika mengenai benda keras atau licin. Nah, bunyi akan diserap ketika mengenai benda lunak. Nah, contoh benda-benda yang dapat memantulkan dan menyerap bunyi. Ya, yang pertama contoh benda yang dapat memantulkan bunyi. Contohnya ada kaca, tembok, seng, dan logam. Ya, yang kedua contoh benda yang dapat menyerap bunyi. Contohnya ada karpet, busa, karet, wol, kain, dan kertas. Nah, kita lanjutkan sekarang ke macam-macam bunyi pantul. Ya, bunyi pantul yang pertama yaitu bunyi pantul yang memperkeras bunyi asli. Nah, hal ini akan terjadi jika sumber bunyi dengan dinding pemantul dekat. Bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga akan memperkeras bunyi asli. Misalnya, ketika kita berbicara di ruang yang kosong, itu akan suara kita terdengar lebih keras dan jelas. Yang kedua, gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersama dengan bunyi asli, sehingga bunyi terdengar tidak jelas. Nah, gaung terjadi dalam ruangan tertutup seperti misalnya gedung bioskop, gitu ya. Ada studio musik, itu biasanya suaranya terdengar kurang jelas. Ya, karena apa? Bunyi pantulnya itu datang bersama dengan bunyi asli. Nah, untuk mencegah itu biasanya dilapisi dengan alat-alat atau bahan-bahan yang dapat menyerap bunyi. Ya. Nah, ini tadi ya, untuk mencegah terjadinya gaung ruangan dapat dilapisi dengan bahan-bahan yang dapat menyerap bunyi. Yang ketiga, gema adalah bunyi pantul yang muncul setelah bunyi asli selesai. Terdengar saat jarak antara sumber bunyi dengan dinding pantul lebih dari 20 meter atau amat jauh. Nah, bunyi pantul terdengar setelah bunyi asli selesai terucap, sehingga bunyi pantul sering terdengar jika kita berteriak di gua, lembah, atau bukit. Misalnya kalian berteriak di pegunungan, itu ya, karena ada suara yang menirukan. Nah, itu namanya gema. Nah, bunyi pantul itu ternyata bisa dimanfaatkan. Nah, untuk apa? Nah, misalnya yang pertama ini, untuk mendeteksi keretakan pada logam. Nah, maka dibuat alat yang memanfaatkan ini, bunyi pantul, namanya ultrasonic flow detector. Nah, terus untuk mengukur kedalaman laut, namanya ini alatnya, echo sounder. Yang ketiga, ultrasonografi atau USG. Ini untuk apa, anak? Melihat janin dalam kandungan. Yang keempat, mengetahui kedudukan benda dalam laut. Nah, misal kapal selam, itu ada alatnya namanya sonar. Ambil 2 tabung dari kertas karton. Letakkan sebuah stopwatch atau jam detik di salah satu ujung karton.
letakkan telingamu dekat ujung yang lain. Kamu akan mendengar jam detik itu ketika sudut datang I sama dengan sudut pantul R. Seorang pendaki di salah satu puncak gunung meneriakkan kata-kata tertentu. Aneh, teriakan yang terdengar tidak 1 kali, tetapi 2-3 kali secara beruntun, kemudian melemah. Gejala apakah ini? Bunyi kedua yang didengar itu adalah gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asalnya terdengar lebih dahulu. Ada interval waktu antara terdengarnya bunyi asal dan bunyi pantul. Gema dapat dihasilkan dari pantulan bunyi oleh bangunan, bukit-bukit, dan karang yang cukup jauh. Adanya gema menunjukkan bahwa bunyi memang dipantulkan. Apakah yang dimaksud gaung atau kerdam? Gaung terjadi ketika sebagian bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi aslinya menjadi tidak jelas. Gaung juga dapat terjadi di dalam gedung-gedung. Ini sangat tidak menyenangkan. Gaung dapat dihilangkan dengan mengatur posisi dinding ruang sedemikian, sehingga bunyi pantul tiba dalam waktu lebih cepat, atau telinga masih mendengar sebagai satu bunyi. Jika bunyi pantul tiba kurang dari 35 meter sekon dari bunyi asli. Tabung bicara merupakan suatu tabung yang terbuat dari logam dengan ujung-ujungnya berbentuk corong. Tabung ini banyak dipakai di kapal-kapal laut untuk mengatasi gangguan komunikasi akibat suara angin atau ombak. Seorang yang hendak menyampaikan pesan berbicara dari ujung yang satu dan orang lain mendengarkan pada ujung yang lain. Agar waspada, karena kita akan memasuki perairan rawan bajak laut. Stetoskop adalah sebuah alat yang digunakan dokter untuk memeriksa suara nafas dan detak jantung seseorang. Alat ini terdiri dari suatu selang yang ujungnya berbentuk corong. Selang ini dihubungkan dengan 2 selang lain yang menuju telinga dokter. Ketika dokter menyentuhkan corong pada dada seseorang, bunyi detak jantung dan nafas akan merambat ke dalam selang dan setelah melalui proses pemantulan, seperti pada tabung bicara. Dokter dapat mendengar dengan jelas detak jantung dan nafas sang pasien.